Ketika saya diundang, Pak, agak susah juga buat saya menyusun materi presentasinya karena audiensnya cukup beragam. Jadi saya coba tampilkan beberapa data yang sebagian besarnya sudah disampaikan oleh Pak Andi, tapi tidak apa, saya akan berikan penekanan di beberapa slide-nya, gitu ya. Boleh next slide, Bapak atau Ibu, please. Jadi ini jumlah perusahaan asuransinya, kita sudah sama-sama tahu asuransi jiwa terus mengalami peningkatan, ya dalam 5 tahun terakhir bertambah 5 perusahaan asuransi jiwa. Next, please. Ini yang saya ingin tekankan, Bapak Ibu, bahwa minta maaf tidak menggunakan data terakhir, tapi sampai dengan Q3 2019, gitu ya, posisi Q4-nya angka harusnya lebih tinggi, karena ketika itu profit masih bagus, mungkin Q1 2020 sedikit turun. Tetapi yang ingin saya tekankan kepada kita semua di sini, untuk tidak kita lupakan adalah bahwa industri asuransi jiwa ini total penempatan ekuitas, ya total ekuitas yang ada di 60 perusahaan asuransi jiwa, itu 132 triliun lebih sedikit, gitu ya, up and down lah di tahun ini, tetapi 130 triliun ini artinya, rekan-rekan semua, Bapak Ibu yang terhormat, itu setara kira-kira dengan modal inti, gitu ya, pada 4 bank buku 4, sehingga saya mengajak kita semua, para stakeholders, untuk sungguh-sungguh senantiasa menyadari bahwa tanggung jawab yang diberikan kepada kita oleh pemegang saham, dan nanti kita bisa lihat juga secara total aset, total investasi, itu sungguh besar. Bagaimana sikap semua stakeholders, termasuk kita praktisinya, kalau misalnya 132 triliun ini diinvestasikan dalam bentuk industri perbankan, gitu ya, bagaimana sikap, tanggung jawab, perilaku para stakeholders, termasuk pelakunya, jika mengalami masalah, jika 1 bank buku 4, apalagi jika sampai 2 bank buku 4 mengalami masalah. Rasanya perhatian yang akan diberikan ke kita, tapi juga tanggung jawab yang dipikul itu luar biasa besarnya, ya. Jadi saya senantiasa mengingatkan para pelaku industri asuransi jiwa untuk senantiasa mengingat, ya, ada 132 triliun ekuitas yang ada di industri asuransi jiwa. Next slide, please. Ya, ini mengenai investasinya, tapi saya tidak mau masuk banyak karena tadi Pak Andi sudah banyak mengcover, gitu ya. Terus naik. Kita tidak bisa bilang bahwa ini sudah besar, ya, karena baru 500. Seingat saya posisi terakhir Q4 2019 itu 550 triliun lebih sedikit, tapi kemudian turun lagi, gitu ya, akibat PSBB dan coronavirus serta krisisnya, gitu ya. Tapi poinnya mungkin belum besar, tapi jelas sudah tidak kecil lagi, gitu ya, dan ada tanggung jawab yang cukup besar di sana yang harus kita pikul. Total investasinya pun sudah tidak kecil, gitu ya. Posisi Desember 2019 itu sedikit di atas 500 triliun rupiah. Next slide, please. Yang menarik, Bapak Ibu, adalah bahwa inilah items di mana jenis-jenis aset investasi, di mana industri asuransi jiwa berinvestasi, yang utamanya bisa kita lihat di sini adalah di pasar modal, gitu ya. Ada reksadana senilai reksadana senilai 144 triliun rupiah, dan ada juga saham senilai 115, ya. Posisi Desember 2019 itu ada sedikit di atas 300 triliun rupiah, ya. Kemudian selain menggerakkan pasar modal, dan mohon diingat Bapak Ibu semuanya bahwa sifat dari investasi industri asuransi umumnya adalah jangka panjang, gitu ya. Jadi sekali masuk ke pasar modal umumnya tidak actively trading, gitu ya, sehingga sedikit banyaknya bisa membantu menjaga stabilitas harga-harga aset investasi di pasar modal kita. Di luar itu semua, Bapak Ibu, satu lagi karakteristik yang perlu kita sadari bersama dari industri asuransi jiwa adalah bahwa dana-dananya itu datang dari polis-polis asuransi jiwa yang umumnya kontraknya jangka panjang, ya, sehingga sangat tepat untuk dibelikan atau untuk diinvestasikan dalam bentuk obligasi, surat utang negara, korporasi maupun sukuk, ya.
Posisinya Bapak Ibu itu adalah di atas 100 triliun rupiah. Turun sedikit dari posisi Desember, tapi tetap di atas 100 triliun rupiah. Sehingga pentingnya bagi kita untuk bisa terus deepening penetrasi asuransi jiwa di Indonesia ini adalah harapannya ketika penetrasi industri asuransi jiwa terus bertumbuh, ya, masyarakat yang memiliki proteksi asuransi jiwa terus bertumbuh, maka dana jangka panjang yang bisa dibangun, dibentuk itu menjadi semakin banyak untuk diinvestasikan ke dalam jenis-jenis aset investasi berdurasi panjang seperti obligasi, sukuk gitu ya. Sehingga ini sangat cocok untuk mendukung program pemerintah dalam bentuk pembangunan infrastruktur di sana dan di sini gitu ya. Yang satunya lagi Bapak Ibu adalah bahwa ketika investasi itu matching dengan sumber dana, proyek jangka panjang didanai dengan dana jangka panjang, seharusnya seyogianya ada ruang untuk turunnya cost of fund, sehingga pembangunan infrastruktur bisa menjadi lebih murah dan kemudian dana yang selisihnya itu bisa dipakai untuk membangun proyek infrastruktur di tempat lain. Jadi kira-kira itu yang ingin disampaikan. Next please Bapak Ibu. Ya. Kita sama-sama tahu Bapak Ibu, tapi bagi Bapak Ibu yang tidak sehari-hari ada di industri asuransi, bahwa investasi, pilihan investasi, alokasi investasi di perusahaan asuransi, itu sudah ada ketentuannya. Tadi sudah disinggung oleh Pak Andi, kira-kira ini rinciannya, tidak boleh investasi di sembarang aset, dan di aset yang diperkenankan pun tidak boleh menempatkan terlalu banyak di satu pihak. Jadi seharusnya ini sudah dijaga, sudah dipagari, tetapi beberapa pelaku industri asuransi jiwa selalu memposisikan bahwa peraturan OJK itu adalah peraturan minimum dan wajib dipatuhi. Di luar peraturan yang dikeluarkan OJK, banyak anggota AAJI itu memiliki ketentuan internal yang adalah tambahan atau bahkan kadang-kadang lebih ketat daripada apa yang diatur minimum oleh OJK. Jadi ini yang harus disadari Bapak Ibu, mindset adalah bahwa memenuhi peraturan itu wajib. Tetapi dalam banyak hal peraturan itu dibuatkan oleh regulator berlaku untuk semuanya. Tidak bisa untuk tiap-tiap perusahaan, masing-masing perusahaan. Perusahaan adalah pihak pertama yang paling mengetahui kondisinya, sehingga seharusnya setiap perusahaan memiliki ketentuan internal, ya, prinsip kehati-hatian, peraturan-peraturan internal yang setidak-tidaknya sama ketatnya dengan OJK atau bahkan di atas itu. Ya, kalau itu bisa kita laksanakan, seharusnya industri kita ini akan bertumbuh dan akan semakin berkualitas dan kita bisa menjaga kepercayaan masyarakat. Next, please. Ya, saya tidak akan masuk ke sini, rasanya Bapak Ibu semua udah sangat paham. Ya, kadang-kadang selalu ada pilihan antara kita mengejar return atau kita mengejar kita mengejar return gitu ya. Tetapi yang sering dilupakan adalah kalau kita berharap return yang tinggi, resikonya juga tinggi ya. Selain kita harus memperhatikan asset liability matchingnya. Next, please. Saya ingin sampaikan juga kepada kita semua, baik yang pelaku industri asuransi jiwa maupun Bapak Ibu dari industri lainnya atau dari regulator, bahwa total uang pertanggungan, ya, posisi Q1 2020 yang di-issued, yang dipertanggungkan oleh 60 perusahaan asuransi jiwa, itu ada di 4.000 triliun rupiah lebih. Gitu ya. Jadi kalau sampai ada apa-apa dengan sebagian dari tertanggung industri asuransi jiwa, ada sebagian dari 4.000 triliun rupiah ini yang akan dibayarkan oleh industri asuransi jiwa, perusahaan-perusahaan asuransi jiwa. Next, please. Bapak Ibu, ini yang menarik dan mungkin ada kaitannya dengan GCG, topik yang kita bicarakan hari ini, bahwa jumlah tertanggung terus meningkat, ya Bapak Ibu, 3 tahun terakhir ini bisa kita lihat terus meningkat. Tetapi peningkatan paling besar itu datang dari polis-polis asuransi jiwa, kontrak-kontrak asuransi jiwa yang bersifat kumpulan, yang diberikan oleh pemberi kerja pada umumnya kepada karyawan dan keluarganya. Kalau kita perhatikan bersama Bapak Ibu, total tertanggung individu, total tertanggung perorangan tidak banyak bergerak, ya.
Jadi di sini Bapak Ibu ada beberapa PR dari perusahaan-perusahaan asuransi jiwa, beberapa pekerjaan rumah dari industri asuransi jiwa. Kita harus memikirkan cara-cara untuk bisa semakin memperdalam penetrasi maupun meningkatkan densitas asuransi jiwa. Ya, kita baru ada di sekitar 17, sekian juta dalam tempo 3-4 tahun terakhir ini. Ya, jadi ini PR bagi kita semua, Bapak Ibu. Mungkin kita masing-masing sudah menduga penyebabnya apa, tapi jelas dibutuhkan inovasi dan komitmen bersama untuk terus meningkatkan penetrasi industri asuransi jiwa. Next, please. Bapak Ibu, ini mengenai preminya, gitu ya. Preminya Bapak Ibu selama tahun 2008 sampai 2018, CAGR premi asuransi jiwa itu ada di 14, sekian persen. Jadi jauh melebihi tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi beberapa tahun terakhir ini turun menjadi single digit, dan kalau kita bandingkan Q1 2020 year on year terhadap tahun lalu, itu negatif. Yang kita percaya semua ini karena kondisi yang kita alami saat ini, tetapi tidak hanya di Indonesia, juga dialami secara global. Next please Bapak Ibu. Saya ingin tekankan sedikit di sini, Bapak Ibu, kalau perusahaan asuransi jiwa semuanya sungguh-sungguh menjalankan GCG, ya, maka seharusnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Iksan, sudah disampaikan oleh Pak Andi, ya, perusahaan asuransi jiwa bisa memenuhi semua kewajiban-kewajibannya kepada nasabahnya, kepada tertanggungnya, kepada pemegang polisnya. Pun demikian dalam kondisi hari ini, gitu ya, dengan isu yang dihadapi oleh 1-2 anggota kami yang tadi sudah disinggung juga oleh bapak-bapak kita dari OJK. Saya ingin menekankan Bapak Ibu bahwa industri asuransi jiwa itu terus membayarkan klaimnya, manfaat asuransinya kepada nasabahnya, kepada pemegang polis maupun kepada tertanggungnya, gitu ya. Kita bisa melihat Bapak Ibu ketika preminya cenderung flat 1-2 tahun terakhir dan menurun di tahun 2020 ini, hal itu tidak berlaku bagi klaim. Industri asuransi jiwa secara overall itu masih terus masih terus menjaga kepercayaan nasabahnya, dan pembayaran manfaat asuransi itu terus meningkat. Ya, sepanjang tahun 2019, Bapak Ibu, total manfaat asuransi jiwa yang dibayarkan oleh ke-60 perusahaan asuransi jiwa itu ada di sekitar 130-140 triliun, dengan kata lain sekitar 11 triliun rupiah per bulan. Tetapi kalau kita lihat Q1 2020 saja dalam tempo 3 bulan, industri asuransi jiwa membayarkan hampir 36 triliun rupiah, dengan kata lain 12 triliun rupiah, satu peningkatan kira-kira mungkin 7-8% dari angka yang sama periode tahun yang lalu. Next slide, Bapak Ibu, please. Ini yang tadi disinggung oleh Pak Andi, gitu ya, penetrasi dan densitas. Izin menyampaikan saja Bapak Ibu, memang angkanya turun, gitu ya, tapi poinnya sampai dengan tahun 2019, penetrasi industri asuransi jiwa jika diukurkan terhadap PDB itu 1,8%, dan jika diukurkan terhadap berapa total masyarakat Indonesia yang sudah punya pertanggungan dibandingkan seluruh masyarakat Indonesia, itu ada di sekitar 6%. Dan kalau kita ingin tahu kira-kira berapa secara overall, secara rata-rata, berapa nilai rupiah yang dibayarkan setiap masyarakat Indonesia untuk polis asuransi jiwanya, itu sekitar 733.700.000 rupiah lebih sedikit, sehingga jelas Bapak Ibu ini menunjukkan kepada kita masih banyak ruang untuk pertumbuhan, tetapi sekali lagi kita menginginkan bukan hanya bertumbuh, tapi juga pertumbuhan yang berkualitas. Dan salah satu syarat utama untuk mampu tumbuh secara berkualitas adalah penerapan GCG yang sepenuhnya, yang baik. Next slide, please. Ya, ini juga jika kita ukurkan terhadap beberapa negara, khususnya G20, Bapak Ibu, maka posisi Indonesia untuk penetrasi asuransi jiwanya itu ada di urutan ke-13, Bapak Ibu, ya, dari G20. Dan next slide, please. Kalau kita ukurkan juga densitas asuransi jiwanya, gitu ya, kita ada di urutan nomor 15, ya. Next please, Bapak Ibu. Ya, dan bagaimana dengan total aset? Kalau ukurannya bukan G20, tetapi ASEAN lah, katakan begitu. Kita hanya berada di urutan nomor 4, Bapak Ibu, sedikit di depan Filipina, ya. Singapura jauh di depan, Thailand pun jauh di depan, dan Malaysia kira-kira 50% size-nya di atas kita. Jadi
masih banyak PR kita, itu salah satu cara pandang, tapi masih banyak ruang buat pertumbuhan, itu cara pandang yang lain. Next, Bapak Ibu, tentu tantangannya adalah yang pertama edukasi dan sosialisasi, gitu ya. Dari dulu ini ada, dan kedepannya kita harus pikirkan sama-sama bagaimana caranya untuk secara signifikan awareness masyarakat Indonesia untuk berasuransi itu bisa meningkat. Dalam salah satu survei yang dilakukan oleh Nielsen, Bapak Ibu, ya, dalam salah satu acara AJI ini sudah disampaikan, ternyata saat ini awareness masyarakat Indonesia di kota besar gitu ya untuk memiliki proteksi asuransi itu 24% meningkat, Bapak Ibu, dari selama ini single digit ya. So salah satu sisi positif di luar begitu banyak aspek negatif yang kita hadapi dengan PSBB dan Corona COVID-19 ini mungkin adalah meningkatnya awareness untuk berasuransi, untuk memiliki proteksi asuransi gitu ya. Yang menarik adalah Indonesia 24%, Singapura 26%, Bapak Ibu. So untuk pertama kali awareness berasuransi di kota besar, di beberapa kota besar di Indonesia tidak jauh bedanya dari awareness berasuransi di Singapura, Bapak Ibu ya. So very good. Tapi tentu sekali lagi tadi sudah saya tekankan banyak hal harus kita lakukan. Tadi sudah ditekankan oleh Pak Iksan ya mengenai kami diberikan relaksasi untuk pemasaran, tetapi kualitas dan kapabilitas tenaga pemasar tentu juga harus diperhatikan, keamanan data dan lain sebagainya harus diperhatikan, dan sekali lagi saya tekankan pentingnya untuk menerapkan GCG yang baik. Next, Bapak Ibu. Next. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Iksan mengenai, oleh Pak Andi mengenai apa-apa yang wajib gitu ya di industri asuransi jiwa. Saya izin menyampaikan saja Bapak Ibu, di awal tahun ini Asosiasi Asuransi Jiwa bersama Dewan Asuransi Indonesia dalam 2 atau 3 kesempatan dipanggil rapat dengar pendapat ataupun hearing session gitu ya, ataupun menjadi narasumber di Senayan gitu ya. Dan ketika apa yang disampaikan oleh Pak Andi tadi kami coba summary-kan gitu ya dalam satu bagan, dan kemudian kami presentasikan kepada Bapak Ibu kita yang duduk di Senayan, mereka bilang, ini sudah bagus. Nggak semua industri memiliki ini. Tapi setelah komentar tersebut, selanjutnya, tapi kok masih kejadian? Jadi kira-kira itulah pertanyaan Bapak Ibu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, prinsip adalah apa yang digariskan oleh OJK, diatur oleh OJK, itu sifatnya wajib, tapi minimum. Harusnya kita memiliki sesuatu yang lebih baik, dan di atas semua itu adalah niatnya bagaimana dalam melaksanakan itu semua. Ingin melaksanakan dengan sepenuhnya atau melaksanakan minimalnya saja, gitu ya. Jadi mungkin itu semua. Tapi saya izin sharing juga kepada Pak Andi, Bapak Ibu dari OJK di sini, gitu ya, bahwa juga waktu itu sudah bicara dalam beberapa diskusi di OJK, bahwa meskipun sudah ada beberapa komite, beberapa fungsi wajib gitu ya di dalam perusahaan asuransi, aktuaris perusahaan, kepatuhan, manajemen risiko, internal audit, bahkan aktuaris perusahaan dan internal audit di fit and proper test gitu ya. Tetapi mungkin kita tidak boleh melupakan Bapak Ibu semua bahwa bagaimanapun mereka karyawan, bahwa bagaimanapun mereka perlu memikirkan keluarganya. Jadi kita harus memikirkan sama-sama bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan kepercayaan lebih, tanggung jawab lebih, dan bahwa mereka juga bisa bekerja, memberikan opininya dalam posisi yang lebih independen. Ya, jadi waktu itu ada beberapa masukan kepada OJK. Mungkin 2 menit lagi ya Pak Budi. Baik, Pak. Ini sudah hampir selesai Pak, rasanya Pak, gitu ya. Thank you Pak Edi. Mengenai ukuran kesehatan Bapak Ibu, khususnya buat Bapak Ibu yang tidak sehari-hari menggeluti industri asuransi, ada ketentuan modal minimum pada saat pendirian, ada ketentuan ekuitas yang harus dijaga minimal setiap waktunya, dan ada ketentuan risk-based capital yang perlu dijaga juga setiap waktunya di luar beberapa rasio lainnya. Ya, dan risk-based capital ini sedikit banyaknya mengukur tingkat kesehatan perusahaan asuransi, dan kalau kita lihat posisinya, ya, bahwa posisinya itu selalu jauh di atas ketentuan ya untuk perusahaan asuransi, terlebih belakangan ini untuk perusahaan asuransi syariah. Rasanya itu Pak Edi, selebihnya adalah summary dari apa yang sudah saya sampaikan. Mungkin saya cukup di sini Pak Edi, terima kasih banyak.